Dulur ke permainan nggon jagongan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, dulur iki isih dalam rangka kerja toko omah ini ya, orang oleh mlebu kantor. Ini ya. Ya, Sampai aku njogo juga. iki. Mlaku-mlaku sekitar apartemenku Cak kosong tenan nggak ono Kosong ya. wong-wonge lho. Cek sepi ta. Kayak Sepi kota pol. demit ngono. Gus. Ya aku anak Gus. siji loro wong, tapi ya kene ado-adoan gak wani cedek-cedek. Tapi seminggu belakangan kemarin memang lagi rame-ramenya orang wong-wong nang Amerika itu mudhun nang dalan-dalan ngono ya Cak yo. Lah aku sing demo sing menggegerkan. Enggak Amerika tok, dadi teko Indonesia, teko Niti kan padha wah, kok iso Amerika kok ngono-ngono ning ya. Masih jane lek rajin mengamati masalah konflik sosial utawa persoalan hubungan ras nang Amerika. Sakjane ngene iki wis ana kejadian sebelumnya ning ya. Nah, Cak, aku kemarin tahu koncone kene Cak Taris iku lho, mudhun nang dalan, Cak. Wih, kena gas air mata. Barang jerene iku. Penasaran kaya apa zaman kelingan zaman-zaman dhisik pas nek nek Jakarta liputan zaman dhisik kaya aku. Heeh. Betik. Ya pemirsa, saat ini di depan Gedung Putih sudah mulai dilakukan pengamanan karena untuk waktu curfew atau jam malam sudah mulai diberlakukan atau setidaknya beberapa saat lagi. Di Washington DC baru saja memberlakukan jam malam yang sedikit lebih diperpanjang sehingga membuat masyarakat khususnya pengunjuk rasa di depan Gedung Putih harus segera keluar dari lokasi. Dari pantauan kami saat ini, aparat dari Secret Service atau pasukan pengamanan presiden sudah berkumpul di sini dan dibantu dengan Garda Nasional. Mereka coba membubarkan massa, berbeda dengan beberapa hari unjuk rasa sebelumnya diberlakukan. Ya, unjuk rasa ini sudah berlangsung dan akan dilakukan sehingga di daerah sekitar Gedung Putih sudah dikosongkan begitu. Unjuk rasa ini sudah berlangsung di beberapa kota, beberapa daerah, termasuk di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Dan upaya pengamanan juga sudah diperketat di berbagai wilayah. Dan ini di Washington DC terjadi seperti ini. Untuk keadilan bagi George Floyd. Bisa Anda lihat di belakang saya saat ini. Untuk saat ini, pengunjuk rasa semuanya berada di sekitar Gedung Putih masih tetap bertahan. Alhamdulillah yang terjadi itulah hal yang mereka lakukan untuk memprotes hal tersebut. Bisa Anda lihat untuk saat ini tidak ada penerapan jarak sosial atau physical distancing. Dari pantauan kami, beberapa ada yang menggunakan masker dan ada yang tidak menggunakan masker. Hal inilah yang menjadi sebetulnya menjadi persoalan mengingat Amerika Serikat cukup tinggi, tertinggi di dunia, dan banyak sekali masyarakat yang masih berunjuk rasa memprotes tetap datang tanpa melakukan hal tersebut. Meski memang di Amerika Serikat ini sudah ada rencana untuk membuka kembali perekonomiannya, tidak hanya di Washington DC tetapi juga di berbagai tempat lainnya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti, apakah unjuk rasa ini akan sama seperti beberapa kali unjuk rasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ataukah akan membuat suatu perubahan, perbedaan di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Taris Dirjiman, dari Wahyudi, VOA. Nah, gue mau ya, jadi ya wes bumbu-bumbunya demo-demo yang bau rasial nah Amerika itu selalu ngono kuwi ning. Wis tahun 60-an ya ngono ya, mesti ana kerusuhan ujung-ujunge. Jadi emang nggak hanya di negara-negara berkembang tok sing jenenge penjara nek nang Amerika ya berlangsung juga. Iya, apalagi terutama karena sekarang lagi pandemi virus corona, terus ekonomi juga lagi sulit, jadi penjarahan itu memang ada banyak di mana-mana ya Cak ya untuk sementara waktu.
Dan Oke, memang kita lanjut lagi setelah yang satu ini. satu ini dulur. Nah dulur isih nek nggon jagongan warung VW, ning sampean piye mlaku-mlaku ini aman toh? Aman, wong-wong jarang. Iki aku lagi longgo, Cak. Yo gak ono wong sing Ngono longgo ta? ning sebelahku juga. Loh, Dan jarene memang sepi sih. sing ngalami diskriminasi iki wingi ora mung warga kulit hitam tok selama terutama nek virus corona lho ning. Banyak yang menggunakan kata virus yang datang dari Cina atau dari Cina. Tiongkok gitu kan. Oh. Itu memicu kecurigaan rasial terutama. Moro nonton raine koyo rondok sipit-sithik ngono terus langsung di ono sing jereke bualang. disemprot-semprot ngono terus dikon mulih ya negaramu padahal akeh wong Asia sing wis kelahiran nek kene. ya dan cukup kompleks ya Cak ya apalagi banyak yang bilang Amerika itu kan adalah melting pot atau tempat bertemunya semua ras yang ada di dunia. Ya, memang semakin Jadi- beragam, semakin harus bersatu. Cuk meneh berbeda ras wong sak ras saya kadang-kadang yo berantem kok kadang-kadang ya rukun ya rukun berantem meneh ya sekilah namanya sifat menungso ya. Berarti kan bisnis di Amerika sekarang sedang kena ancaman bertubi-tubi. Setelah kemarin pandemi corona, terus ada beberapa yang kena jarah atau Lah iya. apa jenenge kaca toko niku dipecah ngono ya. Ono iku toko Dua Coffee itu ning nggon dekete Gedung Putih itu kan memang nggon lokasi sekitar konsentrasi demo ning Washington DC to ning. Itu kena dibalang ya, tapi pas anu gitu ya. Jadi karyawannya gitu ya enek sing luka-luka ya. Iya, heeh. Nah, gimana caranya mereka tetap bertahan? Ditonton aja lur ceritane. Gelombang demonstrasi yang menuntut keadilan bagi George Floyd, warga Amerika berkulit hitam yang tewas di bawah pengawasan polisi, terjadi di seluruh penjuru Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Demo yang damai di siang hingga sore hari jadi ricuh jelang malam dan merugikan para pemilik bisnis di ibu kota Amerika Serikat ini, termasuk Vivid Coffee, diaspora Indonesia, salah satu pemilik kedai kopi Dua Coffee. Kita sebenarnya shock sih waktu awal-awal lihat di berita malam-malam di-share sama salah satu bisnis partner kita, itu di zoom dan lihat bahwa ini bolong. Jadi kita udah deg-degan takut aja mesin di dalam itu semuanya habis gitu. Tapi alhamdulillah pagi-pagi pas nyampe ternyata masih ada layer yang dalam, inner layer itu sama sekali tidak rusak dan bahkan masih kokoh banget tuh kalau diketok seperti ini. Dua Coffee hanya berjarak 350 meter dari pusat demonstrasi di Lafayette Park di dekat Gedung Putih. Toko sekitarnya juga jadi sasaran amuk massa. Bahkan ada pula yang sampai dijarah. We lost a lot of business also. People is scaring coming this over here. Even my employees also is scaring right now. So this is a lot of effect for our business now. Obviously, peaceful protests have a message to get out. People have messages they want to send, things they wish to communicate. It's important that these messages are sent, but when things like this happen, it's just more innocent people are hurt. Warga juga yakin ada oknum yang menunggangi demonstrasi ini. I don't support violence, and I know a lot of people out here protesting don't support violence and don't support this. It's just there are people out there who do stuff like this, and I don't think anyone who's protesting peacefully would agree with them in any way. Untuk sementara, Dua Coffee yang selama ini sudah terdampak akibat pandemi virus corona harus makin membatasi bisnis mereka. Tadi ada beberapa customer yang datang, mereka kaget loh. Kita nggak bisa mesen, belum bisa mesen karena ada kejadian ini, ada vandalism. Bisnisnya tetap sementara, tapi kita online masih untuk jualan beans. Namun ini tak menghentikan optimisme mereka untuk bisa terus menjalankan bisnisnya. Jadi ini kerusakannya, alhamdulillah hanya di satu panel aja dari 3 panel storefront glass kita. Dan kita berharap dari support yang terus-terusan berdatangan setelah sudah aman untuk buka. Dan kita juga tidak hanya mengikuti health guidelines dari CDC tentunya berhubungan dengan COVID, kami juga akan mengikuti saran dari law enforcement officer tentang keamanan di daerah sini. Kalau sudah aman, insya Allah kita akan buka lagi. Dari Washington DC, Taris Irziman, Rere Wahyudi, Virginia Gunawan, VOA. Cak, kalau kayak gitu tuh asuransi ikut bayar apa enggak ya Cak yo? Nah biasanya naik ini usaha-usaha kecil atau perusahaan gede pun itu mestilah. Jadi untuk menjaga berbagai kemungkinan, itu biasanya emang tuku asuransi. Nah, jadi anak ini biasanya wes tinggal
hubungan karo pihak asuransi, terus dinilai pira perusahaannya dijoli biasanya ini. Ya, Cuman ya, dia tetep ya. ae dampak psikologisnya gitu ya. Iya. Masa engko di kocone dijoli nyar sing barang-barangnya sing rusak ya di ganteni, tapi kan iki wis wingi tas tutup suwi lagi buka perang dino iki wis diajar karo Iya. demonstran sing ngamuk iku, dadi mungkin merasa waduh piye Was-was koyo iki gurung-gurung lah iya kurang apa-apa meh tutup maneh. Ya wis, makane kok kita keliling maneh ke toko-toko sing liyane sing ono ning Amerika ya, Cak ya. bener. Saya tanggung BC. Saya neng tanggung BC ya. Loh, Hah? oh berarti Cak puasanya gak bolong ya kemarin ya? Selesai semua ya? Ya alhamdulillah bolong sithik-sithik lah. Ngomong-ngomong soal bisnis yang mau buka lagi ya, Cak, karena sekarang kan di Amerika sing jenenge reopening malah. Wah, Jadi kuwi. dibuka kembali, beberapa negara bagian sudah mulai membuka diri, termasuk bisnis-bisnisnya udah dibuka lagi ya, Cak ya. Nah, Salah satu yang paling berdampak mungkin bioskop ya. bioskop itu kan memang kalau naik Virginia ini sanding apartemen itu kan naik bioskop sama apartemen sampean itu kan Potomac Yard itu kan ono gedung bioskop sing gede itu termasuk sing awal-awal ditutup itu. Mergo kan dianggap koyo bioskop kuwi dadi pusat penyebaran sing utama lah misalkan dibuka toh. Ya, Makanya soalnya tutup sumbune itu. mepet-mepet. Tapi kan kita industri film perfilman mengalami mencoba untuk beradaptasi nih ya Ya, dengan suasana apalagi yang kalau baru ini ya. misalnya, apalagi like syuting ngono piye ya, Cak ya. Kene sik lumayan sik iso sambil video call ngene. Lah lek misale syuting mosok Lah ra terus iso naskahnya iku. Ceritane piye? Ceritane Loh. mosok wong teleponan ae bendino. Lah aku jenenge ora film iku, film-filman iku. Dadi ya terpaksa jane produksi film itu ya banyak sing berhenti ning. Sama juga sing kuwi kayak bioskop nek nggon njaba iki lho ning, ki ya ana sing independen iku isih Kalau urip iku. Wis bar ngono, Cak. Kayak misbar istilahnya kayak zaman dhisik tahun-tahun 50-an 60-an iku lho sing nonton karo nek mobil iki lho. Drive thru. Oh, ya ditantang aja dulu ceritane. Bioskop termasuk kegiatan usaha yang pertama ditutup akibat perbakan virus corona. Demikian pula pemutaran perdana bertabur bintang. Studio film Hollywood akhirnya menunda pemutaran sejumlah film, termasuk Mulan buatan Disney dan film agen rahasia James Bond terbaru No Time to Die. Film independen dan bioskop bukan jaringan paling terpukul akibat penutupan kegiatan usaha ini. Tapi dari malapetaka inilah muncul sebuah mimbar film digital yang menghadirkan film lewat layanan streaming. The idea here is twofold. One is to get our films in front of the public and continue the so-called theatrical release in partnership with theaters and allow the theaters to have some source of revenue while they're closed. Lewat situs filmmovement.com, penggemar film bisa melihat film-film terbaru lalu membeli tiket elektronik. Harga tiket kurang lebih sama dengan di box office bioskop dan laba dibagi rata antara produser dengan distributor. These films are not available on Netflix or Hulu for the most part. They're not buying foreign language art house films. They're not buying classic art house films. Begitu bioskop kembali dibuka, layanan streaming film independen seperti ini diperkirakan tetap diminati. The biggest thing about going to a movie in a public place is being with other people, it's talking about the film. And so we've been hosting virtual conversations with filmmakers, and because of this technology, we've had filmmakers in Massachusetts, Ireland, actors in LA. So it really kind of opens it up. Sementara penggemar film belum tentu nyaman kembali ke bioskop sebelum ada vaksin COVID-19. Satu lagi adaptasi industri perfilman adalah bergairahnya kembali bioskop drive-in alias bioskop kendara yang sempat mengalami masa jaya di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Bioskop-bioskop seperti ini termasuk hiburan yang pertama dibolehkan buka kembali di sejumlah negara bagian dan wilayah yang mulai melonggarkan pembatasan sosial. Tapi di sini pun pembatasan sosial tetap berlaku.
Misalnya jaga jarak antar mobil, tetap di mobil saat nonton, dan makanan diantar ke mobil seperti zaman dulu. Everybody stays their distance. The customers outside are parked 12 to 14 feet apart. Ini memberi kesempatan warga mencari hiburan di luar rumah dan memberi pemasukan pada pemilik drive-in yang biasanya pengusaha kecil dan menengah. Just to get out of the house, something to do, support, the businesses that are open right now as much as we can. It's a weird time, so we'll share the love. Industri film memang terpukul akibat pandemi, tapi terus beradaptasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Aku tak menikmati kembang melatiku lho, sapi itu. Pakai mekar itu, aku tak dudone sampean koyo apa engko. Mawar barang iku, wis. Kegiatannya Cak Su adalah belajar bercocok tanam ngono. Iya, nyirami kembang iku lho, nyirami sithik-sithik ben ana cabe barang tapi ora enek wohe kuwi, isih cilik. Jadi ya tinggi hiburan ning. Tinimbangi nganggur nang omah ya Cak ya. Iya, kan lumayan lah nyawang tanduran sing lumayan lemu-lemu ngene iki, seger niki ya iso gawe petaing nang omah ngono ning. Nah, Deler, habis ini daripada nganggur di rumah kita belajar bahasa Inggris lah. Untuk jagat neko-neko, tapi setelah yang satu ini. Nah, Cak, kemarin aku tuh sempet nonton sih di daerah Washington DC itu, walaupun nggak sempet berlama-lama. Lihat demonstrannya itu, ono sing nganggo masker, ono sing orang nganggo masker, itu apa? Gak ngerti ya. Lah kuwi. Itu lah, ada sing perkirakan lek mergo gara-gara demo-demo iki ya mungkin seminggu lagi ngono bar demo kemungkinan angkanya bertambah iku sing tertular virus corona iki ning mergo kan ya gak mau tidak mau lek demo kan yo berdempetan, cedek-cedekan, senggol-senggolan ngono nih. Masa demonya adu-aduan dah? Lah, ora iso diatur loh. Pemenang ngadepi polisi pas Blayu atau pas arti Uber disemprot gas air mata. Ora iso adu-aduan mesti nabrak kene nabrak kono kayak ngono ta. Masa pas di Uber terus ojo deket-deket lah yang banyak. Ketularan ora iso. Masih corona sampean ojo tadi males ya, sinau bahasa Inggris. Welcome to English in a Minute. An individual human hair is very thin. This sounds very hard to do and kind of pointless. Let's listen. Jonathan, I don't know which notebook to use. It's a notebook. What's the difference? Huge differences. This one has lines. This one does not. This one has a spiral binder. This one does not. Okay, now you're just splitting hairs. When you split hairs, you focus on really small and unimportant differences between two or more things. This is a useful expression during an argument. If you are arguing with someone over something very small, you can say, "Let's not split hairs. It's not worth it." And that's English in a Minute. Saiki dulur gilirannya jagat neko-neko. Warga kutha Peterborough, Inggris ngira wong loro iki lagi nyurung mobil mogok lan arep nulung. Tapi sakwise ngobrol lagi ngerti, ternyata wong loro iki atlet mobil luncur salju teko Jamaika sing lagi latihan nggo ngadepi Olimpiade musim adem. Mergo tempat latihan padha tutup, akhirnya mereka duwe ide nyurung mobil. Masya solusi kreatif iki sempat disalah ngerti barek tonggo teparo. Lek nyurung truk isi tebu, luwih jos hasilnya kira. Isih perkara dampak virus corona lur, pengurus RW nang Brooklyn, New York nandai taman nganggo bunderan-bunderan. Wong-wong entuk layah-layah utawa kegiatan apa wae asal nang jerone bunderan kuwi. Tujuane supaya warga iso nikmati hawa lan pemandangan njaba tapi isih tetep njaga jarak.
lek enek sing ranyak bunderane tangga utawa lungguh sak geleme dhewe iso dirubung semut. Lah iki kayak main bakso ae rek. Masih penularan virus corona wis mudhun nang Cina, akeh wargane sing luwih hati-hati. Contohnya Pak Chow Junji iki sing gawe klambi khusus ku anak lanange supaya ora ketularan virus corona. Kostum sing bungkus sirah rakep iki pas dienggo akeh sing seneng lan nganggep anake kaya tokoh kartun. Supaya ora kepelepeken, kostum iki dilengkapi kipas angin lan pemurni udara. Lek dipasangi TV, luwih betah bocah iki rek. Sing jenenge Amerika iki kok kaya apa ya? Istilahnya kok dari krisis ke krisis ya ning ya. Malah akhirnya negara-negara liya iki padha bingung. Iki apa sing terjadi dengan Amerika iku? Wis jumlahe sing tertular paling akeh, sing meninggal mergo virus ki ya paling akeh. Saiki ana demo sing rusuh kaya ngono. Terus akeh sing padha mempertanyakan, bener ta iki Amerika iki iso dadi contoh demokrasi. Nek nggon media sosial rame ngono kene ya. Iya, tapi memang demokrasi itu kan ada masa-masanya dan banyak yang bilang juga demokrasi is messy, jadi demokrasi itu berantakan. Betul. Dan kalau misalnya orang tidak bisa berpendapat, terus orang nggak bisa memberikan suaranya, pertanyaannya apakah itu lebih baik? Nah, itulah di situ. Nah, Dolar, kalau misalnya sampean punya pertanyaan atau punya saran ataupun pengen apa ya Cak, pengen tahu ada cerita apa di Amerika, langsung aja kirim ke email di warung@voanews.com atau Facebooknya dengan kata kunci warung VOA. Nah, toko Arlington, Virginia, aku Cak Supri. Aku dari Alexandria, Virginia, ning sini. Yang pamit dulur, ke rumah yang ngarep ya. Monggo. Bye.